Pemirsa, pada gelombang 1 jamaah haji diberangkatkan ke Arab Saudi langsung ke Madinah. Kemudian sambil menunggu jadwal ke Mekah, mereka melakukan ibadah arba'in. Sebenarnya apa ibadah arba'in ini sehingga banyak jamaah yang mengejarnya? Saya akan berbincang dengan Ustadz Darmawan, pembimbing haji dari Maktur yang sudah hadir di studio pada pagi hari ini. Ustadz, sebetulnya apa keistimewaan ibadah arba'in ini sehingga banyak sekali yang ingin melakukannya saat tengah berada di Madinah? Arba'in itu ada 3 keutamaan utama yang itu disebutkan dan disabdakan oleh baginda Rasulullah. Jadi arba'in itu kan sholat 40 waktu atau 40 kali di Masjid Nabawi. Artinya itu bisa 8 atau 9 hari begitu ya panjangnya ya? Kalau waktu langsung terus-menerus berarti hanya 8 hari. 8 hari. Cuma pemerintah biasanya memberikan jedah tambah sehari barangkali ada yang ada uzur. Nah, keutamaan yang paling utama itu yang disebutkan dalam sabda baginda Rasulullah itu man shalla fi masjidi arba'ina sholatan. Jadi siapa yang sholat di masjidku itu artinya Masjid Nabawi. 40 waktu atau 40 sholat. La yafutu sholatun. Antara sholat 1 sampai sholat yang ke-40 itu tidak pernah terputus. Sambung menyambung terus. Bahkan sebagian ulama menyatakan harus bersamaan dengan takbiratul ihramnya imam. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh terlambat. Maka ada 3 keutamaan yang akan Allah berikan. Yang pertama keutamaannya itu adalah bara'atun minan nar. Allah akan bebaskan dari neraka. Ya, Allah catat dibebaskan dari nerakanya Allah. Ini kan sudah luar biasa. Jadi yang kedua, selain dibebaskan oleh Allah dari nerakanya Allah, yang kedua adalah wanajatun minal azab. Allah selamatkan dari azab Allah. Nah, azab Allah ini bisa azab yang Allah timpahkan di dunia, bisa di alam kuburnya, bahkan yang ketiga adalah azab di akhiratnya. Berarti bebas dari neraka tadi itu. Tapi kan tidak mudah kan 40 waktu sholat 8 hari tidak putus gitu. Kalau misalnya di tengah sakit atau karena faktor-faktor lain, itu apa yang harus dilakukan? Ketika ada sakit, itu kan uzur yang Allah berikan, uzur syar'i. Ketika uzur syar'i seperti ini, sebagian ulama menyatakan tidak jadi persoalan. Yang penting tidak ada unsur kesengajaan. Bukan karena belanja. Bukan karena belanja. Jalan-jalan. Iya. Yang paling sering itu ya karena sakit atau karena capek. Tapi kalau karena belanja, karena jalan-jalan, ini bukan udzur syar'i, tapi udzur disengaja kalau ini. Ustadz, gimana dong untuk memacu semangat kita? Karena 5 waktu aja dalam 1 hari barangkali kita di Jakarta saat ini atau di rumah masing-masing itu masih banyak yang bolos gitu atau tidak semangat begitu. Apalagi ini 8 hari, apa yang harus dilakukan? Apa tipsnya? Tip yang pertama harus tahu faedah dulu ya, biar untuk menjadi penyemangat. Bukan persoalan apa-apa, persoalan tingkatan keimanan kita sebenarnya harus butuh didorong itu ya. Yang kedua, tipsnya itu adalah ibadah kita ini kan minim. Jadi kalau sudah di sana, apalagi yang ditunggu kalau bukan ibadah yang nilainya akan dilipat gandakan oleh Allah. Ketika merasa ibadah kita itu minim dan ibadah kita itu tidak ada minim, mungkin amat sangat kurang ya. Maka insya Allah ada menjadi penyemangat individu. Ketika saya di sana harus kuat, harus mampu sampai 40. Cuma yang menjadi persoalan adalah ini terlalu kuatnya arba'in, ditakutkan nanti pas waktu prosesi hajinya loyo. Nah, ini yang sering. 40 waktunya itu dikejar terus, tetapi waktu prosesi ibadah haji sudah lelah. Sudah lelah. Apakah artinya memang ibadah arba'in ini dalam kunjungan ke sekaligus haji begitu sebaiknya dilaksanakan setelah haji? Sebenarnya nilainya sama, baik setelah ataupun prahaji. Kalau gelombang pertama jamaah haji Indonesia itu kan ke Madinah dulu. Artinya dilaksanakan prahaji. Kalau yang gelombang kedua itu kan ke Mekah dulu. Artinya dilaksanakan yang
pasca haji. Lah yang dilakukan sebelum haji ini mungkin perlu juga diketahui bahwa itu adalah ibadah tunjangan yang akan menunjang kesempurnaan ibadah hajinya. Bukan utama, arba'in itu bukan utama. Yang utama justru ibadah hajinya waktu tanggal 9 itu. Oke, nah amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan pada saat melaksanakan ibadah arba'in ini selain tentunya pasti sholat gitu. Ya. Yang pertama, memperbanyak ibadah yang sudah kita lakukan selama ada di Indonesia. Kalau di Indonesia kita sering membaca Al-Quran, maka seyogianya di sana juga memperbanyak amalan membaca Al-Quran. Kalau memang sebelumnya itu di Indonesia kita memperbanyak sholawat, kita memperbanyak sholawat di sana. Nah, pertanyaannya nanti itu bagaimana kalau sebelum berangkat nggak ada amalan yang khusus, gitu, nggak ada yang diistiqomahkan. Ya mungkin yang diperbanyak adalah yang diri mampu mengerjakannya, istighfar misalnya, sholawat, yang mudah-mudah lah. Tidak dipaksakan ya, sesuai tidak kemampuan. Dipaksakan, tidak ada amalan khusus yang harus dikerjakan. Diri yang mampu mengerjakannya lah, sehingga nanti kalau diri mampu mengerjakannya kan insya Allah minimal ada amalan yang tumbuh dari hati sehingga mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ustadz, terima kasih, dan kita juga bergabung di Madinah untuk mengetahui kondisi jamaah haji Indonesia yang saat ini sedang menjalankan ibadah haji. Kita terhubung dengan Ustadz Faisal Muzamil, pembimbing haji Maktur langsung dari Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bisa diceritakan bagaimana keramaian jamaah dari Indonesia dan juga jamaah Muslim pada umumnya di Masjid Nabawi saat ini? Ya, hari-hari ini Masjid Nabawi tampak lebih padat daripada biasanya karena banyak jamaah dari negara misalnya Pakistan, India, sekitar Timur Tengah sendiri. Memang hari-hari inilah mereka datang ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi tampak sekali kepadatan Masjid Nabawi sehingga jamaah ketika ingin datang untuk sholat berjamaah di Masjid Nabawi harus lebih awal agar bisa sholat di dalam Masjid Nabawi. Jadi sangat padat sekali hari-hari ini. Untuk jamaah haji Maktur sendiri asal Indonesia bagaimana kondisinya Ustadz? Alhamdulillah semua sehat-sehat saja dan ada sakit flu masih biasa dan tetap didampingi oleh dokter yang selalu memantau perkembangan kesehatan seluruh jamaah. Dan alhamdulillah di malam hari ini jamaah Isya adalah jamaah yang ke-20. Jadi tinggal tersisa separuh lagi. 20, alhamdulillah semua dapat melaksanakan dengan baik, dengan sempurna, dan semoga sampai selesai bisa dilaksanakan dengan sempurna. Alhamdulillah. Ustadz, untuk jamaah yang masih akan datang, apakah ada imbauan yang bisa disampaikan? Sama, bahwa ibadah arba'in ini tidaklah yang utama, maka jika memang harus terpaksa tidak harus berangkat ke masjid karena sakit, maka utamakanlah kesehatan. Karena memang cuaca di Madinah Al-Munawwarah cukup panas, khususnya saat waktu zuhur dan sholat asar itu memang sangat menyengat. Tapi dengan kesabaran sesuai sabda Nabi, siapa yang mau sabar di Madinah, sabar dari beratnya cuaca Madinah, sabar dari beratnya apapun yang ada di Madinah, insya Allah Rasul akan menjadi yang memberi syafaat nanti hari kiamat. Jadi dengan motivasi ini insya Allah jamaah bisa lebih semangat datang ke Masjid Nabawi apapun keadaannya, tepat waktu dan bisa lengkap sempurna arba'innya, insya Allah.
Baik, terima kasih Ustadz Faisal Muzamil. Ke Ustadz Darmawan lagi, isu kesehatan ini tadi sudah disebutkan juga, Ustadz sudah menyebutkan bahwa barangkali satu faktor yang menyebabkan ada terputus gitu adalah karena faktor kesehatan. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi masalah kesehatan ini, karena rangkaian rangkaian ibadah ini sudah cukup padat, lalu kondisi juga panas di lokasi begitu. Apa yang harus kita lakukan untuk menyikapi agar kita tetap fit begitu? Yang pertama, memperbanyak minum